Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sekarang sudah memasuki semester 2 ya, di kelas 8. Gimana nih habis liburan kemarin? Enak kan? Tetap harus selalu jaga kesehatan ya. Sayangnya untuk semester 2 ini kita harus masih belajar dan sekolah daring ya. Tidak apa-apa, yang penting kalian harus tetap semangat ya. Dan selalu berdoa semoga virus ini cepat berakhir. Nah, untuk kelas 8 semester 2 ini, untuk yang bab pertama, kita akan mempelajari bab teorema Pythagoras, di mana nanti terdapat 2 pertemuan, minggu pertama dan minggu selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Lanjut saja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teorema Pythagoras itu? Kita pelajari sekarang. Di sini ada 4 gambar. Yaitu di sini ada gambar atap, ada gambar apa sih ini, makanan, risol, lalu ada gambar tenda, dan ini ada gambar busur. Semua ini membentuk apa sih? Di sini untuk atapnya bentuk segitiga siku-siku ya. Lalu di sini juga makanannya berbentuk segitiga siku-siku. Jangan lapar ya. Lalu di sini untuk tendanya membentuk segitiga siku-siku juga ya di sini. Dan di sini untuk busurnya juga membentuk segitiga siku-siku. Jadi apa sih hubungannya segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras? Yap. Jadi, untuk menghitung segitiga siku-siku atau merumuskan segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana sih cara menggunakan teorema Pythagoras ini? Akan kita bahas sekarang. Jadi, apa itu teorema Pythagoras? Nah, sekarang kalian bisa melihat gambar di sini. Di sini ada persegi. Ada 3 persegi ya, kalian bisa dilihat di sini persegi. Yang pertama ada persegi C kuadrat, lalu ada persegi A kuadrat dan persegi B kuadrat. Lalu di sini juga ada segitiga siku-siku ya. Nah, di sini ada panjang sisi C, di sini panjang sisi B, dan di sini ada panjang sisi A. Di mana panjang sisi C ini kita bisa sebut juga dengan sisi miring, karena di sini sisinya miring ya, sisi miring atau hipotenusa. Lalu untuk sisi panjang A dan panjang B, di sini kita sebut juga sebagai sisi penyiku, atau lebih mudahnya kita bisa sebutkan untuk sisi A ini sisi tegak ya, karena berdiri, dan untuk sisi B ini sebagai sisi alas. Lalu sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu panjang sisi C. Bagaimana cara menghitung panjang sisi C? Nah, di sini kita menghitung jumlah berapa persegi yang ada di si C kuadrat ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk panjang sisi C-nya itu sebanyak 5 satuan. Lalu selanjutnya untuk panjang sisi A di sini berapa? Ada 3. Berarti 3 satuan, dan panjang sisi B-nya ada 4 satuan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari C kuadrat. Nilai dari C kuadrat berarti kita menghitung luas persegi C kuadrat ini. Berarti sebelumnya luas persegi apa nih? Sudah tahu kan? Yaitu sisi kali sisi. Berarti di sini sisinya ada 5 ya. Berarti kita kalikan 5 dikali 5. 5 dikali 5 berarti 25 satuan.
Lalu kalau yang untuk persegi A kuadrat, berarti 3 dikali 3 yaitu 9 satuan, sedangkan untuk yang B kuadrat itu 16 satuan ya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan C kuadrat. Nah, di sini untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kenapa begitu? Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini C kuadratnya tadi 25, A kuadratnya 9, dan B kuadratnya 16. Jika kita jumlahkan A kuadrat dengan B kuadrat, di sini berarti 9 ditambah 16, berarti berapa tuh? 25 ya, sama kan? Nah, seperti ini 25 sama dengan 9 tambah 16 kan? Berarti dapat kita simpulkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Nah, ini merupakan awalan dari teorema Pythagoras, atau ini juga merupakan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lebih pahami lagi ya di soal selanjutnya. Nah, untuk di sini terdapat rumah Doni. Jadi ceritanya di sini Doni ingin berkunjung ke rumahnya Rani. Dimana untuk mengunjungi rumah Rani tersebut, Doni harus menuju ke arah kanan sebanyak 3 km, lalu ke arah bawah sebanyak sejauh 4 km. Gitu. Lalu di sini ditanyakan berapakah jarak tempuh terdekat Doni untuk menuju rumah Rani. Jarak terdekat ya. Kalau misalkan kita menggunakan jalan yang ini, berarti kita menempuh berapa kilometer nih? 3 km ditambah 4 km, 7 km ya. Ini termasuk dekat apa jauh nih? Belum tahu kan? Kira-kira ada nggak sih jalan terdekat lain? Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Jalannya ini. Kalau dilihat-lihat lebih dekat ya. Coba sekarang kita menghitung berapa jarak jika Doni menuju ke rumah Rani melalui jalan ini. Berarti, nah sekarang kalau dilihat-lihat, ini sudah membentuk segitiga apa nih? Segitiga siku-siku ya. Kita akan mencari berapakah jarak jalan ini dari sini ke sini. Nah, dengan cara Pythagoras tadi, rumus Pythagoras tadi, berarti untuk yang ini kita sebut aja dengan panjang sisi A, dan yang ini panjang sisi B, dan yang ini panjang sisi C. Berarti yang akan kita cari adalah panjang sisi C. Berarti untuk rumusnya sama seperti yang tadi, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk C kuadratnya berarti sama dengan sini A-nya yaitu 3, berarti 3 kuadrat, dan B-nya 4, berarti 4 kuadrat. Lalu kita jumlahkan deh, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat yaitu 9, dan 4 kuadrat yaitu 16 ya. Jadi 9 tambah 16 yaitu 25. C kuadrat sama dengan 25. C kuadrat bisa diganti jadi C sama dengan akar 25. Jadi C sama dengan akar 25 yaitu 5. Jadi diperoleh jarak tempuh terdekat Doni untuk menuju ke rumah Rani yaitu 5 km. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya selanjutnya. Di sini terdapat sebuah tangga yang disandarkan ke sebuah rak buku yang memiliki tinggi 2,5 meter. Jarak antara bawah tangga sampai rak buku 1,5 meter. Berapakah panjang tangga yang disandarkan ke rak buku tersebut? Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Jadi di sini sesuai soalnya terdapat tangga
yang disandarkan ke rak buku. Nah ya, dimana tinggi rak bukunya tersebut yaitu 2,5 meter. Lalu jarak bawah tangga sampai rak buku ini 1,5 meter. Yang ditanyakan, berapakah panjang tangga yang disandarkan ke rak buku ini? Nah, sama seperti yang tadi, seperti yang dilihat, ini membentuk segitiga siku-siku ya, dimana di sini panjang sisi tegaknya sudah diketahui dan panjang sisi alasnya juga sudah diketahui. Kita akan mencari panjang tangga ini atau sisi miringnya ya, yaitu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dimana A nya di sini 2,5, berarti 2,5 kuadrat ditambah B nya 1,5 kuadrat. Nah, dihitung, kalian bisa menghitungnya lagi. Di sini berarti 2,5 kuadrat yaitu 6,25 ditambah 1,5 kuadrat yaitu 2,25. Dimana setelah dijumlahkan ini menghasilkan 8,5. Berarti C kuadrat sama dengan 8,5, jadi C sama dengan akar 8,5. Sama dengan, setelah dihitung, akar 8,5 menghasilkan 2,91 atau 3 meter. Itu juga jawab 2,91. Gitu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk rumus Pythagoras. Kan ini tadi segitiga siku-sikunya ya. Di sini untuk yang C sisi miring dan B-nya ini sisi tegak, dan untuk yang A-nya ini tadi sisi alasnya. Nah, kan jadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat nih. Jadi kalau misalkan yang dicarinya sisi miring ya, berarti kan di sini sisi miringnya di sini C ya. Berarti mencarinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau jika diubah ke dalam bentuk akar, yang C kuadrat ini dihilangkan, di C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu gimana kalau misalkan yang ditanyakannya sisi tegak, B-nya berarti yang di sini. Berarti tinggal B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi sisi miring dikurangi dengan sisi alas kalau misalkan yang ditanyakannya sisi tegak. Nah, ini sama juga, berarti B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu sama juga seperti kalau misalkan yang ditanyakannya sisi alas atau A ya. Jadinya di sini A kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi sisi miring dikurangi dengan sisi tegak. A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi diingat aja nih, kalau misalkan yang ditambah itu hanya untuk kalau misalkan ditanyakan sisi miring. Kalau misalkan untuk sisi tegak dengan sisi alas yang ditanyakannya, berarti itu dikurangkan. Jadi sisi miring dikurangi misalkan sisi tegak, atau sisi miring dikurangi dengan sisi alas gitu. Jangan lupa pangkatnya ya. Gitu. Jadi ini rumus-rumus untuk Pythagoras. Ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Di sini kita ingin mencari nilai X pada masing-masing segitiga siku-sikunya. Kita yang pertama dulu, segitiga siku-siku yang pertama. Di sini yang diketahui yaitu sisi tegaknya yaitu 24, lalu sisi alasnya 10. Nah, yang ditanyakan di sini sisi miringnya. Berarti kalau yang ditanyakan sisi miring, gimana tuh rumusnya? Ditambahkan ya. Berarti
X kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Boleh bebas, boleh 10 dulu atau 24 dulu, bebas kalau ditambahkan. Kalau dikurangkan beda lagi ya. Nah, berarti ini 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 100 dan 24 kuadrat itu 576. Jadi didapatkan X kuadratnya 676. Lalu ketika kita akarkan, berarti X sama dengan akar 676. Setelah kita hitung, akar 676 menghasilkan nilai 26. Coba kalian buktikan lagi, 26 pangkat 2 apakah hasilnya 676. Oke. Nah, kita ke segitiga. Siku-siku yang selanjutnya ini sama juga. Nah, kalau ini yang diketahuinya yaitu ada sisi miringnya yaitu 25 dan sisi tegaknya 7. Nah, yang ditanyakannya yaitu sisi alas. Berarti kalau sisi alas rumusnya gimana nih? X kuadrat sama dengan sisi miringnya kita kurangkan dengan sisi tegaknya. Berarti X kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti X kuadrat 25 kuadrat yaitu 625 dan 7 kuadrat yaitu 49. Jadi X kuadratnya sama dengan 576 dan X sama dengan akar 576. Akar 576 menghasilkan nilai 24. Gitu ya. Dan kita ke segitiga yang selanjutnya. Di sini ada sisi miringnya yang diketahui yaitu 8 dan sisi alasnya sekarang yaitu 4. Yang ditanyakannya yaitu sisi tegaknya. Berarti gimana nih rumusnya? Sama seperti yang tadi ya, berarti dikurangi. Berarti X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 8 kuadrat yaitu 64 dan 4 kuadrat yaitu 16. 64 dikurangi 16 menghasilkan 48. Lalu ininya jadi diakarkan, jadi X sama dengan akar 48 yang menghasilkan 4 akar 3. Begitu. Nah, contoh soal yang selanjutnya di sini. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya ABC. Untuk siku-siku. Siku-sikunya di B, ini di titik B. Dengan panjang AC-nya 20 cm dan panjang BC-nya 12 cm. Lalu di sini terdapat titik D terletak di antara A, B. Ya, bisa dilihat. Sedemikian sehingga CD sama dengan 13 cm. Ini yang ditanyakan berapakah panjang AD. Kita gambarkan dulu, berarti di sini kan yang tadi yang diketahui panjang AC-nya 20 cm. Panjang AC. Lalu panjang BC-nya 12 cm. Lalu untuk ada panjang CD-nya 13 cm ya. Kita ingin mengetahui berapakah panjang AD-nya. Kira-kira gimana ya ini caranya ya? Setelah dilihat untuk mencari nilai AD, berarti kita harus mencari nilai apa dulu nih? Kita bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku ya. Ini panjang AB belum diketahui kan berapa? Nah, untuk mencari AD tentunya kita harus mencari dulu berapakah nilai AB-nya, panjang AB-nya, ya kan? Nah, berarti kita sekarang mencari berapakah panjang sisi dari AB. Ya, berarti dengan sama tentunya menggunakan teorema Pythagoras. Kita gambar dulu ya segitiganya, berarti seperti ini. Lalu di sini A, B dan C seperti ini ya, yang segitiga yang besar. Nah, di sini berarti dengan panjang AC-nya yaitu 20 cm ya. Lalu panjang CB-nya berarti 12 cm dan panjang AD yang ingin kita cari atau sisi alas. Berarti untuk mencari
sisi alas ini, kalau dengan rumus Pythagoras, berapa jadinya? Berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak ya kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CB kuadrat. Atau jadinya AB kuadrat sama dengan berapa AC kuadrat? 20 kuadrat ya dikurangi dengan 12 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jumlahin. Di sini 20 kuadrat berapa? 400 ya. Dan untuk 12 kuadratnya 144. Jadi 400 dikurangi 144 didapatkan 256. AB kuadrat sama dengan 256. Berarti untuk AB-nya sama dengan akar 256. Akar 256 kalau dihitung jadi 16 ya. Nah, jadi didapatkan untuk nilai AB-nya sama dengan 16 cm. Nah, berarti di sini udah diketahui ya AB-nya 16 cm. Di sini kita ingin mencari berapakah nilai AD. Berarti apalagi nih harus kita cari? Kita bisa lihat di sini nih. AB itu terdiri dari apa? AB sama dengan AD ditambah DB, ya kan? AD ini kita ditanyakan. Berarti kita harus mencari nilai DB-nya juga kan? Nilai AB-nya sudah ada, sekarang kita tinggal mencari nilai DB. Oke, ya kan? Di sini juga sama nih, udah ada segitiga siku-sikunya. Dia membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miringnya di sini 13 cm dan sisi tegaknya 12 cm. Jadi kita tinggal menggunakan Pythagoras lagi. Dengan di sini titiknya B, C, dan D ya. Titik B, C, D. Dengan panjang BC-nya 12, CD-nya 13, dan DB-nya yang kita tanyakan. Nah, berarti ini sisi alas lagi kan? Sisi alas itu sama seperti yang tadi. Rumusnya berarti DC kuadrat, sisi miring dikurangi dengan sisi tegak, BC kuadrat. Berarti DB kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat yaitu 169 dan 12 kuadrat 144. 169 dikurangi 144 didapatkan 25. Berarti DB sama dengan akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Ya gitu ya. Nah, ini sudah didapatkan nih. DB-nya 5 cm. Berarti sudah tertebak kan nilai AD-nya berapa? Ya gimana caranya? Berarti untuk mencari AD sama dengan AB dikurangi DB, ya kan? Nah, di sini AB-nya berapa? 16 dan DB-nya 5. Berarti AD sama dengan AB dikurangi DB. Nah, dihasilkan AD sama dengan 16 dikurangi 5. Jadi untuk nilai AD sama dengan 11 cm. Nah, jadi sudah didapatkan jawaban panjang AD sama dengan 11 cm. Gimana, paham? Nah, untuk soal yang selanjutnya nih. Wah, ini kelihatannya kayak susah ya. Namun ternyata ini gampang loh. Di sini ada berapa nih? Ada 4 segitiga siku-siku ya. Nah, di sini kita akan disuruh mencari berapakah panjang AF. Kita di sini mencari berapakah panjang AF di sini. Bagaimana mencarinya? Di sini akan ada berapa segitiga siku-siku? 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa mencarinya. Untuk mencari nilai AF ini, kita cari satu-satu dari segitiga siku-siku yang paling atas dan berturut sampai bawah. Kita bisa lihat nih di sini. Di sini untuk panjang EF 20 cm dan panjang ED 6 cm. Ini kan segitiga siku-siku ya kan? Yang EF ini sisi miring dan ED-nya ini sisi alas.
Lalu untuk DF-nya ini sisi tegaknya ya. Nah, di sini sisi tegaknya tidak diketahui berapa nilainya. Berarti kita harus mencari berapa nilai sisi tegak ini kan? Karena di sini sisi miring dan sisi alasnya sudah diketahui. Berarti tinggal kita pakai cara Pythagoras juga. Nah, di sini bisa dilihat. Berarti kita mencari berapa panjang DF-nya dulu. DF kuadrat sama dengan berarti FE ya kan? FE kuadrat dikurangi dengan ED kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 20 kuadrat 400 dikurangi 6 kuadrat 36. 400 dikurangi 36 didapatkan 364. Nah, jadi DF kuadrat sama dengan 364. Atau ini bisa juga DF sama dengan akar 364 ya. Nah, jadi diperoleh nilai DF-nya yaitu 364. Ini bisa diginikan saja supaya lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini berarti sudah diketahui nilai DF-nya, ini hasil akar 364 ya. Lalu untuk nilai DC-nya di sini 5 cm. Nah, di sini tidak diketahui juga nih. Kita cari lagi ya. Nah, di sini sama nih. Di sini DF-nya kalau di segitiga siku-siku yang kedua, DF ini sebagai sisi miring ya kan? Karena di sininya siku-sikunya berada di sini. Berarti ini sebagai alas dan ini sebagai sisi tegak. Sama seperti rumus yang ini, berarti kita mencari CF kuadrat. Nah, seperti ini. CF kuadrat berarti FD kuadrat dikurangi dengan CD kuadrat ya. CF kuadrat sama dengan, ini langsung aja, berarti 364 dikurangi CD kuadratnya 5 kuadrat. 364 dikurangi 25 didapatkan CF kuadratnya sama dengan 339. Lanjut nih dikit lagi, oke? Nah, di sini juga sama untuk segitiga siku-siku yang ketiga. Di sini yang belum diketahui yaitu panjang BF-nya. Panjang CF atau ini sisi miringnya sudah diketahui dan sisi tegaknya juga sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari BF kuadrat. Nah, sama juga berarti BF kuadrat sama dengan ini sisi miringnya CF, berarti CF kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. FC kuadratnya yaitu 339 dan dikurangi BC kuadratnya yaitu 4 kuadrat. 339 dikurangi 16, jadi didapatkan BF kuadrat sama dengan 323. Nah, sudah ada tinggal yang terakhir kan? Ini juga sama caranya dengan Pythagoras. Di sini kita akhirnya mencari AF-nya. AF kuadrat berarti sama dengan sisi miringnya di sini yang ini ya, berarti FB kuadrat dikurangi dengan BA kuadrat. Nah, seperti ini. AF kuadrat sama dengan FB kuadrat dikurangi dengan BA kuadrat. FB kuadratnya yaitu 323, maaf. Untuk BA kuadratnya yaitu 3 kuadrat. Berarti 323 dikurangi dengan 9 sama dengan 314. Nah, didapatkan jadinya nilai AF-nya sama dengan akar 314 gitu. Ini masih bisa disederhanakan lagi, namun kalau menjawab akar 314 juga sudah cukup. Gitu. Gimana? Mudah kan ternyata? Nah, sekarang yang terakhir di pertemuan kali ini yaitu namanya ada triple Pythagoras istimewa. Triple Pythagoras istimewa. Apa sih maksud dari triple Pythagoras istimewa itu? Dan apa istimewanya? Ya. Nah, di sini bisa lihat ada 4 tipe ya. Di sini apa sih maksud dari 345, maksud 2426 atau apapun itu? Nah, ini merupakan suatu pola istimewa dari Pythagoras. Jadi 345 ini jika dibentuk akan membentuk suatu segitiga siku-siku.
Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan, misalkan diketahui alasnya panjangnya 3 cm atau apapun itu. Lalu untuk sisi tegaknya panjangnya 4 cm. Nah, kan yang ditanyakan sisi miringnya. Kalian gak usah hitung pun, kalau misalkan hafal pola-pola ini akan langsung ketebak. Kalau misalkan ada 3, 4, pasti sisi miringnya 5. Nah, jadi di sini urutannya yang paling belakang ini 5, 10, 15 kayak gitu-gitunya, ini semua merupakan sisi miring. Nah, kalau misalkan 3, 4 ini bisa bebas. Bisa 3 sebagai alas, 4 sebagai sisi tegak, atau 4 sebagai sisi alas, dan 3 sebagai sisi tegak, bebas. Yang penting yang untuk yang belakangnya merupakan sisi miring. Lagi nih, misalkan ya kalian nanti menemukan soalnya itu diketahui sisi miringnya 25 cm. Lalu sisi tegaknya kalian itu di soal itu diketahuinya 7 cm. Berapakah sisi yang belum diketahui? Nah, berarti kita bisa menggunakan yang ini kan. Tadi ada 25 sebagai sisi miring, 7. Berarti untuk sisi yang selanjutnya itu 24. Nah, benar gak sih maksudnya akan menghasilkan itu? Nih, kita buktikan ya. Nah, misalnya kita akan membuktikan yang 3, 4, 5 ini. Di sini sisi tegaknya 4, sisi alasnya 3. Yang ditanyakan berapakah sisi miringnya atau C. Berarti kan ini dijumlahkan kan. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nih kayak gini. Lalu C kuadrat sama dengan berarti 9 ditambah 16. C kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi ditemukanlah C-nya sama dengan 5. Benar kan? 3, 4, dan 5. Nah, jadi jika kalian menghafalkan pola-pola ini nantinya, seenggaknya akan memudahkan kalian ketika nanti ujian. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu harus mengontrol terlebih dahulu gitu. Kan pola yang lain lagi nih. Di sini akarnya 26. Sisi miringnya 26 dan sisi alasnya itu 24. Kita akan mencari berapa sisi tegaknya. Akan membuktikan ya benar atau enggak. Di sini A kuadrat sama dengan berarti 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Berarti 676 dikurangi 576. A kuadrat sama dengan 100 atau A sama dengan 10. Sama nggak seperti yang ini? Berarti 10, 24, 26 ya kan? Sama polanya. Jadi lebih memudahkan saja karena ini merupakan pola Pythagoras yang istimewa. Seperti itu. Paham gak sampai sini? Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian masih belajar tipe Pythagoras ya. Kita akan pelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.